In the neon lights of a shattered city 砕けた街のネオンビの光の中でエゴサ争点を戦いの反響で聞こえる君の影が過去を映す Your shadow reflects the past Dentuman ledakan keras yang terjadi di dataran Randolek ternyata menghasilkan getaran yang cukup dahsyat. Entah apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Tentu saja membuat seluruh monster fishman yang berada di sarang mereka dari kedalaman danau Randolek bergegas menuju titik pusat di mana ledakan terjadi. Kejadian itu akhirnya memberikan Nian kesempatan untuk terhindar dari kepungan monster fishman dan kemudian melanjutkan penyelamannya menuju ke suatu tempat. Akan tetapi, apakah Nian akan berhasil sampai di tempat tujuan atau akan menjadi MC yang kembali mendapatkan serangan mendadak dari jenis lawan yang berbeda? Langsung aja kita lanjut bagaimana petualangan Nian di manhwa Kebangkitan di Masa Lalu menjadi Thief Mode Hell chapter 3 bagian keempat ya sob. Dar, ternyata suara ledakan yang menggema hingga ke dasar danau Randolek dan membuat para monster fishman panik itu benar-benar berasal dari daratan wilayah kuno di tepi danau. Ledakan dahsyat tersebut terjadi persis seperti yang telah diprediksi Nian sebelumnya ketika pertempuran besar antara Guild Victorious Return dan para monster fishman mulai pecah dalam proses pembersihan area farming. Bahkan wilayah Fishman Tribe Village kini diserbu dan dibombardir habis-habisan, membuat suasana daratan Randolek berubah kacau balau dipenuhi ledakan, teriakan, dan pertarungan brutal dari kedua pihak. Sementara kepanikan mulai menyebar di antara para monster fishman, sebagian monster lainnya justru berubah semakin brutal dan mengamuk liar. Dengan raungan penuh kemarahan, mereka berbondong-bondong bergerak menuju titik ledakan dahsyat tempat kobaran api dan pertempuran besar sedang berlangsung. Suasana di wilayah Randolek pun semakin kacau karena para monster fishman mulai menyerbu area pertarungan dengan keganasan yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Layaknya makhluk hidup lain yang berusaha mempertahankan wilayah kekuasaan mereka, para monster fishman pun tidak tinggal diam. Dengan gerakan cepat dan penuh amarah, mereka melesat menuju pusat pertempuran untuk melakukan serangan balasan habis-habisan terhadap para anggota Guild Victorious Return yang telah memborbardir wilayah mereka. Kekacauan besar yang terjadi di daratan Randolek membuat suasana pertempuran berubah semakin brutal dan mengerikan. Ledakan demi ledakan terus terjadi tepat di hadapan para monster fishman, menjadikan atmosfer perang antara kedua pihak semakin sengit dan penuh kehancuran. Sementara itu, dari dasar terdalam danau Randolek tempat Nian berada, dirinya masih terus berusaha melarikan diri dari kepungan para monster fishman yang sebelumnya memburunya dari sarang bawah air mereka. Namun di tengah penyelamannya, Nian mulai merasakan getaran dahsyat yang berasal dari ledakan besar pertempuran di daratan antara monster fishman dengan anggota Guild Victorious Return. Saat itulah Nian langsung menyadari sesuatu dan merasa sangat beruntung atas kekacauan yang dibuat Guild arogan tersebut. Karena pembombardiran brutal yang dilakukan para anggota Guild Victorious Return ternyata berhasil untuk memancing perhatian hampir seluruh monster fishman. Bahkan hingga monster yang berada di sarang dasar danau ikut bergerak menuju pusat ledakan di daratan. Menyadari situasi itu, Nian pun tersenyum licik di dalam air sambil bergumam dalam hati. "Yuk kata," berkat para anggota Guild congkak itu. "Kerja kalian bagus sekali karena sudah memancing para monster fishman pergi. Sekarang penyelamanku jadi jauh lebih aman." "Baguslah kalau begitu," ungkap Nian dalam hatinya.
Dan setelah penyelaman yang dilakukan Nian semakin dalam tanpa lagi mendapatkan serangan maupun kejaran dari para monster fishman wilayah Randolek, akhirnya dirinya berhasil mencapai titik terdalam yang menjadi tujuan utamanya. Tepat di hadapannya terlihat sebuah formasi bebatuan yang sangat besar menyerupai raksasa, tapi juga sebuah pulau terapung di dalam danau dan berbentuk kerucut terbalik yang tampak begitu misterius juga kuno. Tempat itu dikenal dengan nama Lake Heart Island. Melihat lokasi yang akhirnya berhasil ia capai tersebut, Nian pun bergumam pelan dalam hatinya dengan rasa lega. Akhirnya, aku sampai juga. Aku berhasil menemukan Lake Heart Island. Suaranya terdengar tenang di tengah kesunyian dasar danau Randolek yang gelap gulita. Beberapa saat kemudian, Nian akhirnya kembali berenang menuju Lake Heart Island hingga perlahan muncul ke atas permukaan air danau yang tengah dipenuhi ombak kuat. Dengan bantuan perlengkapan underwater breathing potion yang dimilikinya, Nian berhasil keluar dari kedalaman danau Randolek dengan selamat. Saat tubuhnya mengapung dan terombang-ambing di permukaan air, ia menatap ke arah langit dengan mata terpejam sambil memperlihatkan senyum tipis penuh kepuasan. Karena dalam benaknya, Nian merasa cukup senang berhasil mencapai tempat tujuannya berkat memanfaatkan kekacauan ledakan besar yang sebelumnya dibuat oleh Guild Victorious Return di wilayah daratan. Dan tepat setelah membuka matanya saat masih terapung di atas permukaan danau Randolek, Nian menarik napas panjang dan menghirup udara segar di sekitar Lake Heart Island dengan rasa lega. Namun di tengah derasnya arus ombak yang terus menderu di wilayah danau tersebut, pandangannya tiba-tiba tertuju ke arah sebuah pulau kecil di kejauhan. Nian tampak sedikit terkejut ketika melihat sosok seseorang yang terasa sangat familiar baginya sedang bertarung melawan beberapa monster raksasa berwarna hitam legam yang menyerupai laba-laba besar. Dari kejauhan, ia dapat melihat cukup jelas bahwa pertempuran itu terjadi antara dua monster laba-laba raksasa melawan seorang gadis berambut merah muda yang seolah pernah ia kenal sebelumnya. Pada saat yang sama, di tengah ombak yang terus mengombang-ambing tubuhnya, Nian tiba-tiba teringat pada masa lalunya ketika dirinya pernah bertarung melawan berbagai monster bersama seorang gadis bernama Yao Yao. Dalam ingatannya, Yao Yao adalah gadis berambut merah muda yang pernah menjadi rekan satu timnya di kehidupan sebelumnya. Ia dikenal sebagai seorang holy mage yang lembut, baik hati, dan memiliki paras cantik yang menenangkan. Saat seluruh kenangan itu kembali muncul di benaknya, Nian pun bergumam pelan dalam hati dengan rasa terkejut. Tak kusangka, setelah terlahir kembali ke masa lalu, aku ternyata bisa bertemu lagi dengan Yao Yao di tempat ini, gumam dalam hati Nian. Bahkan, Nian kembali teringat lebih jauh pada berbagai petualangan yang pernah ia lalui bersama Yao Yao di masa lalu dalam game Xinyan. Dalam ingatannya, mereka pernah duduk berdekatan di tengah hutan sunyi sambil menghangatkan tubuh di dekat kobaran api unggun yang menyala indah. Saat itu, mereka saling bergantung satu sama lain untuk melewati berbagai rintangan dan bahaya yang menghadang perjalanan mereka. Di tengah malam yang dingin dan mencekam, kelembutan serta ketenangan yang dimiliki Nian membuat Yao Yao merasa aman dan nyaman berada di sisinya. Semua kenangan itu perlahan kembali dan memenuhi benaknya hingga Nian mulai menyadari bahwa mungkin pertemuannya kembali dengan Yao Yao di kehidupan ini memang sudah menjadi bagian dari takdir. Dan akhirnya setelah teringat semua dengan petualangan semasa bersama Yao Yao, kembali pada kehidupan Nian saat ini setelah mengingat seluruh perjuangannya bersama Yao Yao di masa lalu sebelum dirinya bangkit kembali. Nian pun mulai berenang menuju ke arah pulau tempat Yao Yao berada saat itu. Namun sebaliknya, di dekat tepian pantai pulau tersebut, Yao Yao justru mulai merasa panik dan kebingungan ketika melihat sosok seorang pria muncul dari tengah derasnya arus ombak dan bergerak mendekatinya. Dengan wajah cemas sambil terus dikejar para monster di belakangnya, Yao Yao bertanya penuh dengan rasa khawatir. Darega, kalau pria itu ikut menyerangku, ini bisa berbahaya.
karena sekarang ada 3 monster yang sedang mengejarku. Ah! Teriak Yao Yao panik karena mengira Nian adalah musuh lain yang akan menyudutkannya di tengah situasi berbahaya tersebut. Namun ketika kepanikan mulai menguasai Yao Yao dan dirinya merasa hidupnya akan segera berakhir, hal yang terjadi justru benar-benar di luar dugaan hingga membuatnya semakin panik sekaligus keheranan. Bukannya menyerang dirinya yang sedang terdesak saat itu, Nian malah melompat tinggi dari dalam air berombak deras dan melesat melewati atas tubuh Yao Yao dengan gerakan yang sangat cepat dan ringan. Pada saat itulah, Yao Yao tersadar bahwa pria asing di hadapannya ternyata bukan ingin melukainya, melainkan langsung menerjang sesuatu yang berada tepat di belakang dirinya. Yao Yao pun terkejut, sekaligus kagum, melihat bagaimana seorang player yang tampak seperti pemula, namun mampu bergerak begitu heroik, hanya dengan sebuah single dagger di tangan. Meski terlihat sederhana, gerakan Nian sama sekali tidak tampak seperti gerakan player amatiran. Dan ternyata benar saja, saat itu Nian langsung menerjang ke arah monster yang berada di belakang Yao Yao sambil mengaktifkan skill Vital Strike miliknya. Dengan kecepatan tinggi, ia menancapkan single horn dagger yang berada di tangannya tepat mengenai tubuh monster berkulit hitam keras yang sedang memburu Yao Yao dari belakang. Skill Vital Strike yang diaktifkan Nian benar-benar memancarkan efek mengerikan. Kilatan cahaya putih keunguan menyala, mengikuti tebasan dan tusukan dagger miliknya, dan juga menciptakan serangan cepat yang mampu memberikan luka fatal kepada lawannya, termasuk monster mengerikan yang kini terkena serangannya secara langsung. Sementara pada saat yang sama, ketika Nian sedang bertarung melawan salah satu monster laba-laba raksasa hitam yang mengerikan, Yao Yao juga ikut melancarkan serangan mematikan kepada monster laba-laba raksasa lainnya. Saat monster aneh yang mampu bergerak mengapung di atas air itu mencoba menerjang ke arahnya, Yao Yao segera melepaskan skill khas miliknya sebagai seorang Holy Mage. Dengan cahaya suci yang bersinar terang, ia mengaktifkan serangan bernama Holy Judgment. Kekuatan cahaya penghakiman tersebut langsung menghantam seluruh tubuh monster laba-laba raksasa itu secara telak hingga monster tersebut tak mampu bergerak lagi. Yang anehnya, monster laba-laba tersebut adalah monster yang berada di atas air. Dan setelah 2 monster raksasa sebelumnya berhasil dikalahkan hingga tak lagi bernyawa, sebuah momen epik kembali terjadi antara Nian dan Yao Yao saat mereka bersama-sama menyerang monster laba-laba raksasa terakhir yang tersisa di hadapan mereka. Meski dari luar terlihat seperti serangan biasa, namun kombinasi serangan keduanya sebenarnya merupakan serangan fatal yang sangat mengerikan bagi lawan manapun. Skill Vital Strike milik Nian yang berpadu dengan Holy Judgment milik Yao Yao menciptakan tekanan luar biasa hingga monster laba-laba raksasa itu sama sekali tidak mampu menghindar ataupun bertahan. Aura dahsyat dari kombinasi kekuatan mereka bahkan memicu ombak di sekitar pulau berderu semakin keras, dan melalui serangan duo yang begitu serasi itulah monster laba-laba raksasa terakhir akhirnya berhasil mereka habisi sepenuhnya. Setelah melakukan kombinasi serangan yang begitu epik antara Nian dan Yao Yao, akhirnya ketiga monster laba-laba raksasa hitam itu hancur dan tubuh mereka berceceran di atas permukaan air. Sementara itu, Nian dan Yao Yao berhasil mendarat di daratan tepian pulau yang tidak jauh dari lokasi pertarungan sengit sebelumnya. Setelah pertempurannya berakhir, Yao Yao pun menghela napas lega, lalu mengucapkan kata terima kasih kepada Nian karena telah menyelamatkannya dari situasi berbahaya tadi. Namun tampaknya Yao Yao sama sekali belum menyadari siapa sebenarnya sosok pria tampan yang baru saja membantunya itu. Sebaliknya mendapatkan ucapan terima kasih yang begitu tulus dari sosok Yao Yao yang sangat cantik dan aduhai, juga lembut dan tetap baik hati seperti dalam kehidupan di masa lalunya. Nian pun menatapnya sambil tersenyum ringan. Dengan nada santai ia berkata, "Sama-sama, tak usah dipikirkan, itu cuma hal kecil kok." Senyuman khas dari wajah tampan Nian membuat suasana yang sebelumnya tegang perlahan terasa lebih tenang. Setelah itu, Nian memperkenalkan dirinya kepada Yao Yao dengan nama Nirvana Flame. Namun,
ia sengaja tidak memberitahukan siapa dirinya sebenarnya ataupun fakta bahwa dirinya telah terlahir kembali ke masa lalu. Karena itulah, Nian hanya bersikap layaknya seorang player asing yang baru pertama kali ditemui oleh Yao Yao saat itu. Namun ketika mendengar nama avatar yang baru saja disebutkan oleh Nian, yaitu Nirvana Flame, Yao Yao tampak sedikit terkejut karena nama itu terasa sangat familiar baginya. Dari tatapan matanya dan perasaan aneh yang muncul saat itu, seolah ada sesuatu dalam dirinya yang pernah mengenali sosok bernama Nirvana Flame di hadapan tersebut. Meski begitu, Yao Yao sendiri tidak memahami alasan mengapa dirinya merasa demikian. Pikirannya dipenuhi rasa heran dan kebingungan hingga untuk beberapa saat ia hanya bisa terdiam menatap pria tampan di depannya setelah mendengar perkenalan namanya tadi. Sementara masih tenggelam dalam lamunannya saat itu, Yao Yao tiba-tiba menatap sosok Nian dengan lebih seksama. Jantungnya mulai berdegup semakin kencang, sementara berbagai pertanyaan memenuhi seluruh pikirannya. Dalam ingatannya, avatar bernama Nirvana Flame yang berada di hadapannya sekarang terasa sangat mirip dengan seseorang bernama asli Nian yang pernah ia kenal sebelumnya. Namun Yao Yao masih diliputi keraguan karena aura, tatapan, dan ekspresi Nian saat itu terasa sangat berbeda dibandingkan sosok yang ia ingat dahulu. Meski begitu, senyuman hangat dan ketenangan dari wajah tampan Nian justru membuat Yao Yao merasakan kembali kenyamanan yang pernah ia rasakan sebelumnya. Hingga tanpa sadar ia bergumam dalam hati, Nirvana Flame, jangan-jangan dia adalah Nian yang selama ini aku kenal. Gumam Yao Yao. Namun tampaknya Yao Yao yang cantik dan anggun itu tidak ingin gegabah mengutarakan isi hati maupun pikirannya kepada sosok Nirvana Flame yang berada di hadapannya. Karena masih dipenuhi keraguan, Yao Yao akhirnya kembali tersenyum lembut lalu mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Nian atas pertolongannya tadi. Setelah itu, Yao Yao pun memperkenalkan dirinya dengan sopan bahwa namanya adalah Yao Yao. Dengan kepribadiannya yang lembut dan baik hati, ia benar-benar merasa berutang budi karena telah diselamatkan dari serangan monster laba-laba raksasa sebelumnya. Tak lama kemudian, Yao Yao juga mengirimkan invitasi pertemanan melalui bilah layar game kepada Nirvana Flame, sambil mengatakan bahwa suatu hari nanti dirinya pasti akan membalas kebaikan yang telah dilakukan Nian kepadanya. Dengan senyum yang ramah dan aura yang terasa sangat berbeda dari sosok Nian yang pernah dikenal Yao Yao sebelumnya, kini wajah Nian terlihat jauh lebih tenang dan sangat tampan. Sebagai Nirvana Flame, ia pun tanpa ragu langsung menerima permintaan pertemanan yang dikirimkan oleh Yao Yao. Tak lama kemudian bila layar game muncul dan memberikan notifikasi bahwa Nirvana Flame kini resmi berteman dengan Yao Yao. Setelah itu, Nian bertanya dengan nada santai mengenai alasan Yao Yao berada di Lake Heart Island saat itu. Karena menurutnya, tampaknya Yao Yao sedang menjalankan sebuah quest sendirian di pulau tersembunyi yang berada jauh di kedalaman Rando Lake, tempat yang bahkan mengharuskannya melewati sarang koloni monster fishman untuk bisa mencapai lokasi tersebut. Setelah pertemuan tanpa terduga itu, apakah Nian dan Yao Yao akan menjadi semakin dekat nih? Soalnya Yao Yao-nya juga aduhai sih. Namun apakah Yao Yao benar-benar yakin dan mengenali pertemuan pertamanya dengan Nirvana Flame adalah sosok Nian seperti Nirvana Flame atau Nian yang selama ini ia kenal? Atau justru berbeda orang dengan kemiripan yang sama persis? Sulit jika hanya praduga dan prasangka Yao Yao semata yang meyakini sosok di depannya benar-benar adalah Nirvana Flame. Sementara sebaliknya, akankah Nian memang akan mengungkapkan jati diri sesungguhnya bahwa dugaan Yao Yao selama itu adalah benar? Tonton kelanjutannya di manhwa Kebangkitan di Masa Lalu menjadi Thief Mode Hell chapter 3 bagian kelima atau bagian akhir ya sob.
masih tetap bareng Yui di Clonime. See you! Raindrops the gutters like a hollow clock. My sleeves cling tight, not from the storm, but the heat that crawls beneath my skin. A second pulse I can't outrun. Shingoが赤に変わる、足が止まる。Traffic light turns red。肩にのしかかる重い吐息。A heavy sigh presses down on my shoulder。振り返ればそこにいるのは When I look back what stands there。誰でもない自分の輪郭。I drew a line in the flooded streets that stay behind me. You're not mine, but the shape that stepped across it wore my own tired eyes. Pain won't let me go. It's not in the thunder, it's in my marrow. Pain won't let me go. I carved in a path with every step I borrowed. 痛みはハンドじゃない骨の Pain isn't outside, it's deep in my bones. A cracked phone screen shows my reflection blurred. No monster in the glass, just trembling hands. The ache I named enemy all these years is the only thing that understands. What if I open my palms? Strings rise in tension. What if I stop naming it wrong? What if the weight I carve is the shape of where I belong? Pain won't let me go. It's not in the alley, it's in my marrow. Pain won't let me go. I carved in a path with every step I borrowed. 痛みは